Pemirsa, kebijakan pemerintah Arab Saudi memperketat penerimaan jemaah haji 2021 berdampak pada nasib jemaah calon haji Indonesia yang batal pergi haji. Ini artinya 2 tahun berturut-turut tidak ada jemaah Indonesia yang beribadah haji. Pasca pembatalan haji 2021, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji memastikan dana haji aman. Jemaah calon haji Indonesia tak bisa beribadah haji tahun 2021. Kamis kemarin, pemerintah memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji. Pertama, terancamnya kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Padahal pemerintah Indonesia butuh waktu yang cukup lama untuk persiapan pelayanan jamaah haji. Dan pemirsa, sehari jelang pengumuman pemerintah terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama putri almarhum Gus Dur Yeni Wahid bertemu Dubes Arab Saudi untuk Indonesia. Agenda pertemuan ini adalah untuk mendapatkan kuota haji 2021 bagi jemaah haji Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kami Yeni Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Yeni, bercerita sedikit bersama Pak Luhut bertemu dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia pada 2 Juni kemarin, lobby untuk mendapatkan kuota haji Indonesia di 2021. Apa saja Mbak Yeni yang kemudian menjadi kendala? Sebentar Mbak, jadi kemarin itu pertemuan bukan cuma berbicara soal lobby kuota haji, tetapi juga berbicara soal ketertarikan pemerintah Saudi Arabia untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi banyak dimensi yang dibicarakan dan termasuk diantaranya salah satunya adalah mengenai kuota haji. Ya, intinya Yang Mulia Isam At-Tagafi memberikan respon bahwa pemerintah Saudi sampai detik ini memang belum memberikan keputusan apakah akan memberikan kuota haji untuk masyarakat atau jemaah non-Saudi. Dan kalau diberikan kepada jemaah non-Saudi dari negara mana, itu juga belum keluar keputusannya. Nah, jadi itu. Nah, kalau soal kendala, saya berpikir bahwa ini waktu memang sudah semakin mepet ya. Saya berpikir pasti mungkin dari pihak Kemenak sendiri juga butuh persiapan-persiapan yang panjang. Tadi dikatakan sebelumnya ya bahwa butuh waktu 4 bulan, padahal haji ini mungkin sekitar 40 hari lagi. Jadi ya pasti akan ada banyak kendala kalau sampai detik ini belum ada kepastian yang jelas mengenai apakah ada negara-negara lain di luar masyarakat non-Saudi, di luar masyarakat Saudi yang diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah haji tahun ini. Kemudian Mbak Yeni, adakah probabilitas bahwa pemerintah Arab Saudi akan kemudian memberikan undangan secara tiba-tiba bagi jemaah haji Indonesia untuk kemudian masuk dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mengingat Bandara Arab Saudi baru akan ditutup pada 14 Juli mendatang? Begini Mbak, kalau pada detik ini ada 11 negara yang boleh masuk ke Saudi ya untuk hal-hal bukan yang berhubungan soal umrah dan haji ya. Ini hubungannya mungkin soal kedinasan, bisnis, turis, dan lain sebagainya. Hanya 11 negara, warga dari 11 negara yang boleh masuk ke negara Saudi Arabia. Dan dari 11 negara tersebut, Indonesia tidak masuk Mbak dalam listnya. Oke. Jadi warga negara Indonesia belum bisa masuk ke Saudi sampai detik ini. Artinya kecil ya kemungkinan untuk kemudian tiba-tiba pemerintah Arab Saudi berubah pikiran dan memberikan kelonggaran bagi jemaah haji Indonesia. Kita tidak tahu karena dalam amatan saya pemerintah Saudi memang sangat ketat sekali dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini ya, dalam persiapannya karena kita masih dalam suasana pandemi sehingga memang masih ada kekhawatiran bahwa terjadi penyebaran yang lebih masif ya COVID-19 terhadap para jemaah yang ada dan juga kemudian pasti akan berdampak kepada warga Saudi sendiri. Jadi memang tahun ini sangat ketat, super ketat sekali.
Bahkan jemaah yang mau mendaftar gitu harus mendaftar melalui aplikasi online Tawakalna namanya. Jika umroh ya, umroh dan haji itu harus melalui aplikasi online. Nah, kalau kemudian kita mau beribadah ke masjid misalnya ya Mbak, mau sholat di masjid pada waktu-waktu sholat gitu, kita harus mendaftar juga. Nah, setelah mendaftar kita akan mendapatkan barcode. Ada kode tertentu yang harus kita tunjukkan kepada penjaga di luar, baru kita diperbolehkan masuk. Masalahnya sistem ini membuat kesempatannya adalah siapa cepat dia dapat. Jadi misalnya kita sekeluarga nih, serombongan haji gitu ya. Bisa saja suaminya yang dapat kesempatan untuk sholat subuh, lalu istrinya yang dapat kesempatan sholat duhur. Belum tentu bisa bareng-bareng. Lalu yang kedua, ada pengetatan juga jumlah jamaah yang boleh melakukan ritual bersama-sama, hanya 100 orang satu ritual. Jadi pasti akan ada antrian yang sangat panjang, Mbak. Nanti misal lempar jumroh hanya 100 orang sekali, terus 100 orang sekali. Jadi pasti panjang ini. Nah, kemudian ya, jadi memang ketat sekali ya saat ini saya lihat, mungkin tidak senyaman kalau kita berhaji tidak di masa pandemi. Baik, Mbak, ini yang terakhir ini, apa mungkin yang ingin disampaikan kepada calon jemaah haji Indonesia kalau kita melihat bahwa ada beberapa yang harus menelan kekecewaan karena kembali batal berangkat tahun ini. Apa yang ingin disampaikan kepada calon jemaah haji dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa keputusan pemerintah Indonesia adalah keputusan terbaik yang bisa diambil di tengah pandemi? Ya, pembatasannya bukan cuma pembatasan jumlah manusia yang boleh masuk ke sana, Mbak, tapi juga usia. Jadi ada usia-usia rentan yang memang tidak boleh masuk. Itu di bawah umur 18 tahun dan di atas umur 60 tahun dianggap rentan sehingga tidak bisa menjadi jamaah tahun ini. Nah, kita sendiri memahami ya betapa ketatnya pengamanan dari pemerintah Saudi sendiri, dan ini tentu harus jadi catatan bagi kita. Salah satu hal adalah bahwa kita masih harus menekan laju COVID di masyarakat harus terus memakai masker ya. Kenapa? Karena pemerintah Saudi sendiri pernah menyatakan sedikit ini ya, ada sedikit masalah. Dulu pernah ada jemaah umroh yang ternyata ketika sampai Saudi ternyata kena COVID. Nah, jadi ini tentu menjadi PR kita bersama, segera secepat mungkin kita bisa menekan laju penyebaran COVID di masyarakat kita. Semakin percaya dunia internasional kepada masyarakat kita, semakin mudah kita melakukan mobilitas internasional. Nah, mungkin bagi kita yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk berhaji tahun ini, kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan umur panjang dan kesehatan agar bisa melakukan ibadah haji di momen yang lebih nyaman nantinya, di momen-momen di mana pandemi sudah selesai. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Yeni Wahid atas penjelasannya bersama seputaran News Siang CTI. Sehat selalu Mbak Yeni dan selamat beraktivitas kembali.